Halo, perkenalkan nama saya Wando Pranata dengan NIM E1111231050, program studi hubungan internasional. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai tema ke-8 untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah politik global Tiongkok dengan judul Max Vaksin Diplomasi dan Wolf Warrior Diplomasi Tiongkok sebagai respon terhadap tekanan internasional dalam meningkatkan pengaruh global pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar secara global sejak akhir tahun 2019 tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga memicu dinamika baru dalam politik internasional. Dalam kondisi krisis, negara-negara tidak hanya berfokus pada penanganan domestik, tetapi juga tetap mempertimbangkan posisi dan kepentingannya dalam sistem internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa bahkan dalam keadaan darurat global, interaksi antar negara tetap diwarnai oleh persaingan kepentingan nasional serta upaya mempertahankan pengaruh. Perdebatan mengenai asal-usul COVID-19 menjadi salah satu isu yang mencuat dalam dinamika global selama pandemi. Pembahasan ini tidak lagi berada dalam batas kajian ilmiah semata, tetapi telah masuk ke ranah politik dan mempengaruhi interaksi antar negara. Dalam konteks tersebut, Tiongkok menjadi pusat perhatian internasional karena kemunculan virus yang terdeteksi pertama kali di Provinsi Hubei, Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 hingga pada Maret 2020. Kondisi ini kemudian memicu munculnya berbagai tuduhan serta tekanan dari komunitas internasional terhadap Tiongkok sebagai negara asal mula pandemi. Tekanan tersebut semakin menguat ketika beberapa negara, terutama Amerika Serikat, secara terbuka mengkritik Tiongkok terkait transparansi informasi pada tahap awal pandemi, serta mengaitkannya dengan asal-usul virus. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menegaskan bahwa Tiongkok belum memberikan data yang memadai dan akses yang dibutuhkan oleh para ahli internasional untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Kritik ini kemudian memicu narasi yang lebih luas di arena internasional yang memperlihatkan ketegangan antara Washington dan Beijing. Speaking at the UN, President Trump's speech was pre-recorded. His words, though, were as controversial as ever. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. Fact-checkers in a country that suffered more than most from COVID-19 are likely to question those claims. As the Chinese ambassador to the UN listened in the General Assembly Hall, the president intensified his attack on China. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. Pidato yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sidang umum United Nations yang disampaikan dalam bentuk rekaman dan berlangsung relatif singkat namun tetap memicu kontroversi. Dalam pidatonya, Trump menekankan bahwa Amerika Serikat telah berjuang melawan COVID-19 yang ia sebut sebagai China virus, serta menuduh Tiongkok sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran pandemi ke seluruh dunia. Ia juga mengkritik kebijakan awal Tiongkok termasuk pembatasan domestik yang tidak diikuti dengan penghentian perjalanan internasional. Ketidakjelasan dalam penanganan awal oleh otoritas Tiongkok membuat banyak pihak mempertanyakan akuntabilitas dan kredibilitas Tiongkok dalam menangani krisis global, sehingga menimbulkan tantangan serius terhadap legitimasi dan kepercayaan dunia terhadap negara tersebut. Dalam situasi ini, Tiongkok berada pada posisi yang cukup tertekan karena harus menghadapi tidak hanya krisis kesehatan, tetapi juga tekanan politik dan reputasi di tingkat internasional. Dalam sistem internasional yang kompetitif, kondisi tersebut berpotensi melemahkan posisi Tiongkok jika tidak direspon secara tepat. Sebagai respon, Tiongkok mengembangkan dua pendekatan diplomasi yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan kooperatif melalui diplomasi Max Vaksin yang berfokus pada pemberian bantuan kesehatan kepada negara lain sebagai bentuk kontribusi dalam penanganan pandemi sekaligus upaya membangun citra positif. Kedua, pendekatan yang lebih tegas melalui diplomasi Wolf Warrior yang digunakan untuk menghadapi kritik dan tekanan internasional secara langsung, serta mempertahankan posisi Tiongkok dalam perdebatan global. Dalam menganalisis isu ini, saya menggunakan teori realisme dalam hubungan internasional. Dalam perspektif realisme yang dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau lewat bukunya Politics Among Nations pada tahun 1948, negara dipandang sebagai aktor rasional yang bertindak berdasarkan
berdasarkan perhitungan kepentingan nasional demi menjaga kelangsungan hidup dan kekuasaannya. Dalam kerangka ini, setiap kebijakan luar negeri dirancang secara strategis untuk memperkuat posisi negara dalam sistem internasional yang bersifat kompetitif dan anarkis. Dalam teori ini, terdapat 3 indikator utama, yaitu kepentingan nasional, kekuasaan atau power, dan kemudian yang terakhir adalah self-help. Kepentingan nasional menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam upaya mempertahankan legitimasi dan citra di tingkat global. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memanfaatkan kekuasaannya atau power sebagai instrumen, baik melalui kekuatan keras maupun pendekatan non-militer seperti diplomasi dan bantuan internasional. Selain itu, dalam kondisi yang anarki internasional, negara tidak dapat bergantung pada pihak lain sehingga harus bertindak secara mandiri melalui mekanisme self-help guna melindungi kepentingannya dari tekanan eksternal. Dengan demikian, teori realisme dalam analisis ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu negara berupaya mempertahankan posisinya agar tidak terpinggirkan dalam sistem internasional. Dalam perspektif realisme, diplomasi max vaksin dan wolf warrior yang dilakukan oleh Tiongkok selama pandemi COVID-19 merupakan strategi komprehensif yang dirancang secara sistematis untuk merespon tekanan internasional sekaligus memperkuat posisi dalam struktur kekuasaan global. Yang pertama adalah kepentingan nasional. Dilihat dari indikator kepentingan nasional, strategi Tiongkok berangkat dari kebutuhan untuk memulihkan legitimasi internasional yang terganggu akibat tuduhan terkait asal-usul dari COVID-19, terutama dari Amerika Serikat. Tuduhan tersebut berpotensi merusak reputasi Tiongkok sebagai kekuatan global yang kredibel. Untuk merespon hal ini, Tiongkok secara aktif menjadi pendonor utama yang menjalankan diplomasi max vaksin dengan menyalurkan bantuan kesehatan dalam skala yang besar, mulai dari masker, alat pelindung diri atau APD, ventilator, hingga vaksin ke berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Melalui perusahaan seperti Sinovac dan Sinopharm, Tiongkok bahkan menjadi salah satu pemasok utama vaksin global pada fase awal distribusi. Strategi ini bertujuan membangun kembali kepercayaan internasional dan menampilkan Tiongkok sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam krisis global. Namun, Tiongkok menyadari bahwa pemberian bantuan kesehatan saja tidak cukup untuk menghilangkan citra negatif yang berkembang di tingkat internasional. Bantuan seperti masker dan vaksin memang dapat membangun kesan positif, tetapi di saat yang sama, narasi yang menyudutkan Tiongkok tetap muncul, terutama terkait asal-usul dari COVID-19. Oleh karena itu, Tiongkok juga menggunakan diplomasi wolf warrior sebagai cara untuk menghadapi langsung kritik tersebut. Hal ini terlihat dari tindakan Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Maret 2020 lewat akun Twitternya secara terbuka membantah tuduhan bahwa virus COVID-19 berasal dari Tiongkok dan bahkan menyerang balik dengan mengatakan bahwa virus tersebut sebenarnya berasal dari Amerika Serikat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya diam, tetapi aktif melawan narasi yang dianggap merugikan. Selain itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, dalam berbagai konferensi pers juga secara konsisten menolak kritik terkait transparansi pandemi dan menegaskan bahwa Tiongkok telah bertindak secara terbuka serta menolak tuduhan kurangnya transparansi dan menekankan bahwa studi tentang asal-usul virus harus dilakukan secara ilmiah tanpa dipolitisasi oleh negara lain. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan atau power. Dari indikator kekuasaan atau power, strategi Tiongkok menunjukkan penggunaan kekuasaan secara multidimensional. Diplomasi max vaksin merupakan bentuk dari soft power, di mana bantuan kesehatan digunakan untuk menciptakan kedekatan politik dan memperluas pengaruh, khususnya di negara-negara berkembang yang membutuhkan akses terhadap vaksin. Ketergantungan negara penerima terhadap bantuan ini secara tidak langsung meningkatkan posisi tawar Tiongkok dalam hubungan internasional, sekaligus memperkuat citra negara sebagai aktor global yang peduli dan mampu memainkan peran strategis dalam menghadapi krisis kesehatan. Sementara itu, diplomasi wolf warrior menunjukkan penggunaan kekuasaan dalam bentuk discursive power, yaitu kemampuan negara untuk mempengaruhi cara suatu isu dipahami di tingkat internasional. Dalam hal ini, Tiongkok tidak hanya bertindak melalui kebijakan, tetapi juga berusaha mengontrol narasi yang berkembang.
Peran ini terlihat dari para diplomat seperti Zhao Liqian dan Hua Chunying yang secara aktif menyampaikan pembelaan terhadap Tiongkok, baik melalui media sosial maupun konferensi pers. Mereka tidak hanya membantah tuduhan, tetapi juga mencoba mengarahkan kembali pembahasan agar tidak merugikan posisi Tiongkok. Di tingkat yang lebih tinggi, Wang Yi sebagai Menteri Luar Negeri juga secara konsisten dalam berbagai forum internasional menolak politisasi COVID-19 dan menegaskan posisi resmi Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari kemampuan memberikan bantuan atau sumber daya, tetapi juga dari kemampuan membentuk persepsi dan cara pandang negara lain. Kemudian yang ketiga adalah self-help. Dalam indikator self-help, kedua strategi ini mencerminkan kemandirian Tiongkok dalam menghadapi tekanan internasional. Tiongkok menunjukkan kemandirian dalam menghadapi tekanan internasional dengan mengandalkan kapasitas internalnya. Dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, negara tidak dapat bergantung pada aktor lain untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk dalam menjaga reputasi global. Oleh karena itu, Tiongkok mengembangkan kemampuan domestik seperti produksi vaksin melalui perusahaan seperti Sinovac Biotech dan Sinopharm yang kemudian didistribusikan ke lebih dari 100 negara sebagai bagian dari strategi diplomasi kesehatan. Sedangkan dalam konteks Wolf Warrior diplomasi, indikator self-help tercermin dari cara Tiongkok secara mandiri membentuk dan mempertahankan narasinya di tingkat internasional tanpa bergantung pada pembelaan pihak lain. Sesuai dengan pandangan Hans J. Morgenthau, negara dalam sistem anarki harus mengandalkan kemampuannya sendiri, termasuk dalam aspek reputasi, untuk melindungi kepentingannya. Oleh karena itu, Tiongkok secara aktif menggunakan instrumen komunikasi resmi dan media global untuk merespon kritik, mengklarifikasi tuduhan, serta mengarahkan opini publik internasional agar tidak merugikan posisinya. Strategi ini menunjukkan bahwa self-help tidak hanya diwujudkan dalam kekuatan material seperti ekonomi atau teknologi, tetapi juga dalam kemampuan mengontrol informasi dan membangun persepsi global secara mandiri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa strategi diplomasi Tiongkok selama pandemi COVID-19 merupakan upaya rasional untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Pandemi tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi arena persaingan politik dan perebutan pengaruh antar negara, sehingga mendorong Tiongkok untuk merespon tekanan internasional secara strategis. Melalui diplomasi Max Vaksin, Tiongkok membangun citra dan kepercayaan global. Sementara diplomasi Wolf Warrior digunakan untuk menghadapi kritik dan melindungi reputasi. Kedua strategi ini mencerminkan 3 indikator utama dalam realisme, yaitu kepentingan nasional, kekuasaan atau power, serta self-help. Kepentingan nasional terlihat dari upaya menjaga legitimasi global, kekuasaan tercermin dari penggunaan kekuatan material dan non-material, sedangkan self-help tampak dari kemandirian Tiongkok dalam merespon tekanan tanpa bergantung pada pihak lain. Dalam perspektif Hans J. Morgenthau, hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok bertindak secara strategis, mandiri, dan adaptif untuk mempertahankan serta memperkuat posisinya dalam sistem internasional. Dan sampailah kita di penghujung video presentasi ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.